track ini diberikan pada mahasiswa semester 6 ya, yang nanti akan lanjut kuliah S2. Jadi S1 lanjut S2. Jadi kalau biasanya kalian di semester 8 lulus begitu kan hanya satu ya, hanya satu ijazah ya. Maka kalian nanti bisa menyelesaikan ditambah 1 tahun lagi, setengah sampai 1 tahun lagi kalian bisa menyelesaikan kuliah S2. Jadi ijazahnya itu S1 sekaligus S2 ya. Jadi itu kelebihan untuk program fast track ini. Jadi nanti bagi yang berminat ya, nanti kalian bisa mengajukan diri ke kaprodinya ya, ke Bu Riris atau ke Pak Bu Usma atau Pak Alfian. Silakan. Nanti untuk tugas akhirnya seperti apa, Bu? Membedakan antara skripsi dan tesis ya. Jadi nanti kalian tetap ujian skripsi. Nah, nanti tesis itu adalah kelanjutan dari ujian dari skripsi kalian. Sehingga nanti ini akan berlanjut ya. Jadi nanti dosen pembimbing akan menentukan bobot untuk skripsi sampai berapa, untuk tesis sampai berapa. Ya. Jadi ini memang khusus program untuk mahasiswa atau reward dan untuk mahasiswa S1 TB. Ya. Itu hanya untuk syarat untuk bisa mengikuti program fast track itu adalah IP kumulatifnya adalah 3,5 ya. Itu syarat untuk mengikuti program fast track. Jadi memang program fast track itu diberikan kesempatan yang luas pada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk bisa menyelesaikan studi S1 sekaligus S2 ya. Jadi dilaksanakan mulai di semester depan ya. Mulai di semester depan itu. Jadi kalian nanti kalau misalkan program yang reguler itu kan lulus S1 dulu, kemudian baru bayar untuk S2. Maka program fast track ini kelebihannya adalah kalian tidak perlu membayar uang gedung gitu ya. Kalian tidak perlu membayar itu. Dan di semester 7-8 kalian ini kan S1 sekaligus S2. Jadi nanti kalian hanya membayar satu SOP saja ya. Satu SOP saja. S1 ataupun S2. Jadi tidak double tetapi hanya satu. Jadi itu kelebihan dari program ini. Nanti silahkan kalau misalkan ada yang berminat gitu ya, silahkan untuk menyampaikan ke Kaprodi, Bu Usma atau Pak Alfian. Nanti akan dilakukan seleksi. Tetapi untuk tahun ini mungkin seleksinya tidak ketat, pokoknya asal memenuhi syarat itu sudah bisa langsung masuk ke program fast track. Karena ini baru pertama, karena SK-nya baru turun sehingga kalian bisa memulai di tahun depan di semester 7. Jadi itu penjelasan kami terkait program fast track. Baik, kemudian untuk kuliah ini selain yang mengajar saya sendiri, nanti yang mengajar kedua itu Bu Dia Hikmawati. Kalian tentu sudah kenal ya bagi yang mengambil bidang biomaterial. Mbak Rosa masuk angin apa Mbak Rosa kok pakai minyak? Lagi kurang enak badan, Prof. Oh, lagi kurang enak badan. Sudah minum vitamin belum? Sudah, Prof, tadi pagi. Alhamdulillah, jaga kesehatan ya. Ya, sementara jangan main dulu, jangan bepergian dulu karena kondisinya lagi tidak kondusif. Jadi ya jaga kesehatan, minum multivitamin, makannya yang banyak nggak apa-apa, agak gemuk dikit nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kuliah, otomatis akan turun sendiri kok. Ya. Nah, jadi untuk berikutnya yang akan mengajar adalah Bu Dia Hikmawati, ya, beliau dari lab biomaterial, ya, kalian tentu sangat mengenal beliau, ya. Beliau nanti kita akan mengajar sama-sama di ini metode penelitian. Nah, kemudian untuk perkuliahan kita nanti kan sama seperti tahun-tahun
sebelumnya ya. Jadi karena ini kita untuk S1 TB ini kan penelitiannya lengkap ya, ada yang instrumentasi medis, kemudian ada yang biomaterial, mungkin ada yang mengambil bidang biofisik. Nah, itu maka nanti untuk pengujian ya, untuk pengujian analisis data kita juga akan ajarkan dengan analisis statistik. Ya, jadi agar apa? Ya agar validitas dari hasil penelitian itu tercapai dan nanti kalian bisa melakukan publikasi. Ya. Nah, kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka kalian bisa publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, untuk keperluan ini nanti tolong kalian install ya program SPSS. Ya. Jadi kalian install program SPSS, nanti di pertemuan insya Allah pertemuan ke 567 ya kita akan melakukan pengujian ya dengan data-data yang akan saya berikan. Nah, kemudian di kuisnya demikian juga ya. Kuis yang saya berikan adalah berupa tugas untuk melakukan analisis statistik dan melakukan penarikan kesimpulan, membuat kesimpulan dari suatu penelitian. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Selain itu nanti kita juga akan belajar melakukan vetting ya, vetting data. Begitu. Nah, kemudian tentunya untuk penelitian-penelitian yang berbasis pada analisis ya, analisis seperti untuk penelitian analisis sinyal dan sebagainya ya, nanti kita juga akan berikan ya. Mungkin saya akan mengundang gitu ya. Karena saya itu bidangnya bukan di analisis sinyal, saya nanti 1 kali tatap muka saya akan mengundang mahasiswa S2 saya yang dari Pakistan ya untuk mengajarkan kalian bagaimana caranya memvalidasi ya, menghitung akurasi dan sebagainya ya. Jadi itu metode yang akan kita lakukan untuk perkuliahan metodologi penelitian ini. Oke. Baik, sebelum kita masuk ya ke kontrak kuliah, tentu saya akan mulai dengan pendahuluan ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan penelitian? Yang pertama dulu, kita sebelum masuk ke penelitian, tentu kita melihat dulu ya perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Apa sih bedanya antara ilmu pengetahuan dengan ilmu? Ya. Jadi sebagai contoh yang sederhana misalkan, kalau kita berobat ya, berobat ada penyakit gitu ya, kemudian berobat ke dukun. Nah, sama berobat ke dokter. Itu apa ya bedanya ya? Kita berobat ke dukun, diberi air yang sudah dijampi-jampi untuk diminum, gitu ya. Kemudian kita pergi ke dokter, diberi obat, nah untuk diminum juga. Nah, bedanya apa? Yo, siapa yang bisa menjawab? Oh ya. Monggo, Mas Fauzi. Kalau yang ke dokter itu pengobatannya sudah terbukti secara ilmiah. Mas, yang keras suaranya, udah makan belum tadi? Udah sarapan belum? Emang mic-nya yang agak bermasalah. Oh, ya dibuka aja gimana mic-nya? Mic-nya dibuka aja mungkin bisa keras, Mas. Kalau begini apakah jelas, Prof? Iya, lebih keras, Mas. Agak didekatkan ya. Iya, kalau yang pengobatan dengan dokter itu sudah terbukti secara ilmiah. Kalau dukun itu cuma bisa dibilang kata kuncinya adalah terbukti secara ilmiah. Ya. Bagaimana disebut bahwa suatu metode itu terbukti secara ilmiah, Mas Fauzi? Mbak Cokorda ini menunjukkan jari. Silakan Mbak Cokorda. Panggilannya siapa, Mbak? Cokorda istri Nadi Widi. Siapa?
Cokorda boleh Bu, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut saya karena harganya sih Bu, biasanya kan orang kalau mereka terlalu ignoran, terlalu cuek untuk mencari tahu penyakitnya, kadang kan mereka maunya lebih mudah aja, yang gampang aja dicerna gitu loh. Jadi kayak, oh kalau dukun udah bilang ini yang misalnya kayak bisa simple, kan orang Indonesia percaya banget sama mitos-mitos gitu ya Bu ya. Jadi kalau mereka dibilang cuma sesimpel ada orang jahat, mereka akan lebih percaya itu dibandingkan dengan penjelasan dokter yang sangat ribet dan mereka bahkan kadang suka nggak paham kayak gitu. Jadi mereka akan lebih percaya yang menurut mereka lebih mudah dimengerti gitu loh Bu. Jadi artinya gimana? Ilmiahnya bedanya apa Mbak? Oh ilmiah, kalau menurut saya secara ilmiah juga dari tingkat kompleksiti pengobatannya Bu. Mungkin kalau dukun kan bisa cuma air, yang tadi Bu sebut air ini langsung diminum. Sedangkan kalau obat dia ada 3 kali sehari, terus sedangkan padahal tuh kalau buat di tubuh juga ada fungsi masing-masing kayak gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia aja lah, jangan panjang-panjang. Mbak Nadia itu Mbak Widya. Boleh Bu. Ya, Mbak Widya aja lah. Oke, baik. Jadi gini, sekarang gini, kalau saya misalkan berobat pada orang pinter ya, pada ustadz gitu ya. Nah, sama ustadz itu kan selalu diberi air putih, didoain, terus kemudian disuruh kita minum. Nah, itu termasuk ilmu pengetahuan atau ilmu? Ilmu, Bu. Ilmu Mas. Kenapa Mas Fahri? Kalau menurut saya ilmu itu apapun yang orang kasih tahu ke orang lain, terus terjadinya pertukaran informasi, itu bisa dikatakan ilmu. Contohnya yang tadi Ibu bilang, dukun ada air, ngasih air, baca jampi-jampi. Terus misalnya ada ustadz baca ayat kursi, ngasih air juga, bentuknya mediumnya tetap air. Terus mungkin ada pendeta atau apa, baca doa Bapak Ibu kami gitu, kasih air ke kita, sama-sama air gitu kan. Itu ilmu, tiap orangnya berbeda-beda. Jadi tidak ada suatu patokan atau dasarnya lah gitu. Walaupun toh mediumnya tetap air. Sedangkan ilmu pengetahuan itu pertukaran informasi yang ditetapkan yang berdasarkan sebuah panduan yang telah disepakati bersama oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, begitu Bu. Contohnya dokter ngasih air, padahal sesama air, tapi airnya ada kandungan kimianya yang bisa menyembuhkan. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Kalau akupunktur kan pernah dengar ya akupunktur ya? Kalau akupunktur itu termasuk ilmu atau ilmu pengetahuan ya? Ayo, Mbak Alia ini mengacungkan jari nih, Mbak Alia, silakan. Iya dong, iya Prof. Ayo monggo. Kalau akupunktur itu termasuk ilmu atau ilmu pengetahuan ya? Ilmu pengetahuan sih Prof. Soalnya kalau mengapa? akupuntur itu juga ada kayak prodi akupuntur kan juga ada jadi Prof. Jadi mungkin itu hanya orang-orang khusus yang mengerti titik-titik akupuntur itu kan juga nggak sembarangan gitu Prof. Jadi mungkin itu juga termasuk ilmu pengetahuan gitu sih Prof menurut saya. Oke, mungkin Mbak Nur Rahma, silahkan memberikan komentarnya Mbak Nur. Sama seperti yang dijelaskan Ayah tadi, mungkin kalau untuk akupuntur itu kan ada sekolahnya terlebih dahulu untuk mengetahui titik-titik untuk akupuntur kan nggak boleh sembarangan, nanti takutnya kalau sembarangan malah mengenai pembuluh darah yang rawan untuk pecah seperti itu, Bro. Jadi intinya adalah ya tadi yang disampaikan oleh Mas Fauzi ya, bahwa ilmu pengetahuan itu sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Nah, kalau ilmu semuanya termasuk dalam ilmu, bahkan dukun, ya dukun yang orang tua, mbah-mbah yang di ujung gunung, di pucuk gunung sana punya ilmu, begitu ya.
punya ilmu. Yang mungkin ilmu itu kita tidak tahu kan gitu ya, karena orang-orang zaman dulu ya ilmunya ilmu dalam kan gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, kalau tadi ustadz atau pastor atau romo memberikan jampi-jampi kemudian di air kemudian kita minum, nah itu masuk ilmu atau ilmu pengetahuan ya Bu ya. Nah bagi sebagian orang itu bilang itu ilmu, gitu ya, hanya dimiliki oleh pastor atau ustadz gitu ya, atau romo gitu. Tetapi ingat kalian belum pernah membaca bahwa ya bisa dibuktikan secara ilmiah ya bahwa air yang telah diberi kata-kata bagus gitu ya, diberi doa-doa itu ternyata menghasilkan kristal yang sangat bagus. Sedangkan air yang diberi sumpah serapah dia ternyata menghasilkan kristal yang sangat jelek. Nah, kalau kita melakukan pengobatan di mana minum bahan air yang bagus, tentu kita akan menambah kesehatan. Ya, jadi dimanapun ya dengan alat ukur modern sekarang ini ya bisa dibuktikan bahwa ada mekanisme ya yang terbukti secara ilmiah, maka itu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi sebelumnya yang namanya akupunktur itu juga masih masuk ilmu, ya kan? Maka akupunktur itu disebut sebagai seni, ya. Sebagai seni. Mengapa kok seni? Karena prosedur pengobatannya tidak sama seperti dokter-dokter yang ada di rumah sakit yang konvensional. Kalau dokter itu protapnya jelas, pusing dikasih obat paracetamol, kan gitu ya. Tetapi kalau seorang akupunkturis, ya, seorang sinsai, dia memberikan pengobatan sama-sama pusing. Nah, tapi harus dicek dulu pusingnya ini karena belum makan, karena mau ujian atau apa, ya. Jadi harus diketahui dulu penyebab pusing. Maka kalau sudah tahu penyebab pusingnya, apakah terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Prof. Karena kan agak koneksinya agak kurang bagus. Nah, kalau sudah diketahui penyebabnya, maka penusukannya, titik-titik yang dipilih itu ya sesuai dengan sindromnya. Nah, itu bedanya antara pengobatan konvensional dengan pengobatan akupunktur. Jadi kalau pengobatan konvensional dihilangkan dulu gejalanya, pusing dikasih obat pusing, panas dikasih obat panas, seperti itu. Tapi kalau akupunktur dilihat dulu, ditegakkan dulu sindromnya. Karena apa? Baru proses pengobatan itu sesuai dengan sindrom. Nah, dulu ya sebelum akupunktur ini dapat dibuktikan secara ilmiah, ya artinya bahwa konsep tentang titik akupunktur, konsep tentang meridian itu harus terbukti dulu secara ilmiah. Apakah benar ada sih akupunktur itu, titik akupunktur itu? Lawang sama-sama di kulit kok yang satu disebut titik akupunktur, yang lain tidak disebut titik akupunktur. Nah, kemudian coba konsep meridian. Meridian itu jalur yang menghubungkan antara satu titik akupunktur dengan titik akupunktur yang lain. Itu bukan merupakan pembuluh darah, bukan merupakan syaraf. Lah apa itu coba? Padahal begitu organismenya mati, meridiannya akan hilang. Nah, itu kan sesuatu yang aneh, yang pada waktu itu tidak bisa diterima oleh akal pikiran, dianggap tidak ilmiah kan gitu. Tapi dengan perkembangan teknologi, ya ternyata konsep titik akupunktur bisa terbukti, ya bahwa titik akupunktur memiliki karakteristik high voltage, low resistance. Dia memiliki sifat tegangannya lebih tinggi, resistansinya lebih rendah dibandingkan dengan titik-titik non akupunktur yang lain. Kemudian konsep meridian. Nah, meridian itu juga ternyata dia memiliki sifat
ya, memiliki memang ada. Dari apa? Yaitu diteliti dengan menggunakan radionuklida. Jadi radionuklida cair disuntikkan pada titik akupunktur, kemudian ditrace dengan spektroskopi gamma. Nah, dan menunjukkan bahwa radionuklida ini mengalir pada suatu aliran tertentu yang sebagai meridian. Nah, hanya terbukti bahwa konsep mengenai titik akupunktur, meridian, dan pengobatan berdasarkan akupunktur itu dapat dibuktikan dengan alat-alat ukur modern. Jadi diukur di Indonesia, diukur di Amerika, diukur dimanapun, hasilnya adalah sama. Maka itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi pada prinsipnya kita melakukan suatu penelitian itu adalah untuk membuktikan fenomena-fenomena fisis yang ada di sekitar kita. Ya, kita buktikan semuanya. Jadi kalau ada orang mengobati jarak jauh begitu ya, menurut kalian itu masuk akal atau enggak? Menurut Anda tidak masuk akal ya Mbak Hanifah ya? Iya, Prof. Tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak masuk akal? Karena menurut saya itu belum terbukti secara ilmiah juga sih, Prof. Dan juga tidak masuk akal bagaimana bisa mengobati jarak jauh. Ya, oke. Jadi Mbak, sekarang ini ada alat yang namanya BICOM. Ya. Jadi konsepnya adalah bahwa setiap manusia, setiap atom itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, masih ingat apa itu gelombang elektromagnetik itu? Ayo siapa yang tahu? Gelombang elektromagnetik itu apa? Mas Alfi Naski, Mas Alfi. Apa itu gelombang elektromagnetik, Mas Alfi? Ada dua magnet yang kalau gelombang mekanik itu apa, Mas? Oke, nggak apa-apa. Mas Wahyu Adin. Apa, Mas? Iya, Prof. Oh, langsung melihat di apa itu Google. Ya, dokter. Iya, Prof. Gelombang mekanik kalau menurut Google itu gelombang yang merambat pada suatu medium. Nah, kalau gelombang mekanik itu gelombang yang merambat dalam suatu medium. Itu apa contohnya, Mas? Mosok yo tanya Mas Google lagi, nggak usah tanyalah, sudah tahu definisinya. Contohnya gelombang apa? Suara. Contohnya gelombang suara. Gelombang apa lagi? Gelombang apa ya? Gelombang ini suhu. Kalau gelombang suhu, nggak ada gelombang suhu. Kalor, Prof. Enggak ada itu. Kalor tidak termasuk yang memiliki sifat gelombang. Nah, banyak kan gelombang air, kan gitu ya? Oh iya. Ya kan, gelombang air, gelombang tali itu termasuk gelombang mekanik, gitu ya. Nah, sekarang gelombang elektromagnetik itu apa yang tadi disampaikan oleh Mas Alfi itu tadi? Apa gelombang elektromagnetik itu? Ayo Mas Irfan. Setahu saya yang tidak membutuhkan perantara. Kan kalau yang mekanik tadi membutuhkan perantara. Gelombang yang tidak membutuhkan perantara ya. Jadi ibaratnya seperti gelombang pada tali tapi tidak ada talinya. Gelombang pada air tapi tidak ada airnya. Itu yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik ya. Jadi contohnya apa, Bu? Contohnya adalah
cahaya matahari itu adalah gelombang elektromagnetik. Ya, ada cahaya matahari visible, ya, kemudian yang tampak oleh mata kita, kemudian ada inframerah, kemudian ada gelombang radio, gitu ya, kemudian ada gelombang mikro, radar, yang energi tinggi ada UV, kemudian ada gelombang ini radiasi sinar X maupun sinar gamma, ya. Jadi itu merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Kalau kita lihat, ya, selain visible ya, gelombang inframerah, kemudian radio, X-ray, gamma itu merupakan radiasi yang tidak tampak oleh mata kita, ya. Jadi kalau kita melihat konsep, jadi kita jangan bicara bahwa ilmu fisika itu hanya yang kasat oleh mata kita, ya. Dalam ranah makroskopik yang kasat oleh mata kita, jangan kita berpikir seperti itu. Begitu kita masuk di fisika modern, ya, atau disebut juga kuantum di abad ke-19, maka kita bicara tentang kita bicara tentang gerak atom, ya. Jadi meskipun kalian dari teknik biomedia, peralatan yang kalian pegang nanti itu tidak hanya peralatan-peralatan yang berbasis fisika klasik, ya, seperti USG gitu, ya, seperti tensimeter, nggak hanya itu, tetapi kalian juga memegang peralatan-peralatan berbasis fisika modern. Seperti apa? MRI, ya, kemudian X-ray, CT scan. Nah, itu adalah peralatan-peralatan yang berbasis fisika modern. Nah, sebenarnya ya kalau kita melihat, ya, dari berbagai ilmu, ya, sebenarnya tubuh kita, ya, atom-atom tubuh kita, ya, itu kan dia selalu beresonansi, ya. Jadi selalu tidak stabil kalau kita bicara tentang atom. Kan dulu kita udah belajar, ya, tentang fisika medis, ya. Kalian pernah belajar tentang fisika medis, ya, tentang fisika radiasi. Teori atom, ya. Di teori atom itu masih ingat nggak? Atom itu disebut tidak stabil jika bagaimana? Ayo. Dulu dijelaskan dua hal, atom yang tidak stabil, inti yang tidak stabil. Nah, ayo siapa yang menjawab? Ayo monggo, siapa? Apa saya Michael? Oke. Anu kamu nggak buka video ya, Mas? Apa jaringan saya sedang tidak stabil. Oke, monggo Mas Michael. Gimana, Mas? Atom tidak stabil apabila dia kekurangan atau kelebihan elektron. Kekurangan atau kelebihan elektron. Ya. Oke. Mungkin ada yang memberi jawaban lain, silakan. Izin menjawab, Prof. Monggo. Atom yang tidak stabil, dia elektron valensinya tidak 8 ataupun 2 gitu, Prof. Jadi berarti atom yang stabil itu yang bagaimana? Saya balik aja, yang lebih mudah. Atom yang stabil, dia yang elektron valensinya itu 8 atau 2. Kalau nggak salah oktet sama duplet gitu namanya. Harus 8 atau 2? Harus 8 atau 2? Lah itu kalau 2, itu atom apa tuh itu, Mas? Gimana, Prof? Hidrogen. Kalau elektronnya 2 itu atom apa? Hidrogen. Hidrogen, ya. Kalau elektronnya 8 atom apa? Ini apa sih namanya? Murni gitu ya? Ya, enggak lah. Lupa. Ya. Nah, itu kalian baru begitu udah lupa gimana kuliahnya fisika medis kan semester berapa? 3 ya? Fisika medis, iya.
Ya, semester 3. Jangan sampai lupa ya. Jadi Letaknya yang paling kalian kanan, ingetnya gitu aja. ya. Jadi kalian bidang ilmu teknik biomedis itu juga semakin berkembang, peralatan-peralatan semakin berkembang. Jadi kalian nanti kalau ingin bekerja di rumah sakit ya sebagai seorang biomedical engineering, maka kalian tentu harus memiliki basic ilmu terkait dengan alat-alat yang ada di rumah sakit ya. Kita tidak boleh hanya alat-alat ini aja Bu spesialisasinya, tidak ya. Jadi karena apa? Berdasarkan pengalaman mahasiswa-mahasiswa S2 teknik biomedis ya. Jadi begitu mereka di semester 1 2 biasanya mereka sudah mendapat pekerjaan. Pekerjaannya di macam-macam. Ada yang di alat kesehatan menangani peralatan-peralatan modern seperti yaitu tadi ada MRI, ada CT scan dan mereka wajib tahu basic teorinya. Seperti apa sih mekanisme kerja alat ini? Nah, untuk itu maka harus memahami ya basic ilmu dari peralatan-peralatan itu ya. Jadi kalau saya refresh ya bahwa atom disebut stabil itu jika terisi elektron ya di kulit terdalam sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Jadi terisi elektron di kulit yang terdalam sesuai kapasitasnya. Ya. Jadi kalau elektron di kulit terdalam itu tidak terisi sesuai kapasitasnya, maka itu disebut sebagai atom yang tidak stabil. Jadi misalkan begini, kita ya kalau di kehidupan kita sehari-hari ya, kita mendapatkan paparan cahaya matahari, maka atom-atom kita itu menjadi tidak stabil. Mengapa kira-kira? Ayo, mengapa kira-kira? Nah, ini pelajaran fisika medis kok hilang semua, yo. Ayo. Mengapa kira-kira kalau kita mendapatkan paparan matahari, kita tersengat listrik gitu ya, kita ditepuk teman dari belakang, kita kaget gitu ya. Itu mengapa atom kita tidak stabil? Yo, kenapa kira-kira? Karena kita mendapatkan tambahan energi. Ya, jadi pada saat kita berjemur, ya, ada cahaya matahari, maka energi matahari itu akan masuk ke dalam elektron, akan diterima oleh elektron tubuh kita. Nah, karena elektron-elektron itu kan bergerak pada lintasan masing-masing. Pada saat dia mendapatkan tambahan energi, maka elektron ini akan tereksitasi, akan berpindah ke lintasan yang lebih tinggi. Nah, karena elektronnya berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, maka menyebabkan kekosongan pada lintasan yang lebih dalam. Maka itu yang disebut atom tidak stabil. Nah, karena atom tidak stabil, maka nanti akan segera diisi oleh lintasan yang lebih luar ke dalam. Dalam proses itu akan dipancarkan radiasi. Jadi artinya bahwa tubuh kita itu sebenarnya memancarkan radiasi. Ya. Atom-atom tubuh kita itu memancarkan radiasi. Jadi radiasi antara orang yang sehat dengan orang yang sakit itu tentu berbeda. Ya. Nah, jadi prinsip pengobatan dengan gelombang elektromagnetik yaitu melakukan superposisi. Jadi dia tadi orang yang sakit kan mengeluarkan gelombang ya, mengeluarkan gelombang dengan bentuk gelombang yang berbeda dengan orang yang sehat. Nah, kemudian diberikan gelombang elektromagnetik yang lain sehingga gelombang ini itu bersuperposisi atau berpadu. Nah, setelah berpadu maka dia akan menghasilkan gelombang sehat. Jadi itu mekanisme pengobatan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dari jarak jauh itu sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi ilmunya itu seperti itu. Jadi mungkin buat kalian, masuk sih seperti itu ya, karena memang ada teorinya gitu ya.
bahwa superposisi gelombang itu ada. Tinggal superposisinya mau saling menguatkan atau saling melemahkan, kan gitu ya. Kalau misalkan lemah, gitu ya, gelombang yang dipancarkan orangnya sakit dan gelombang elektromagnetiknya lemah, maka kita harus memberikan terapi gelombang elektromagnetik yang menguatkan. Kalau yang dia melemahkan, maka nanti kita juga harus memberikan gelombang elektromagnetik yang akan mengurangi. Ya. Jadi itu pada terapi gelombang elektromagnetik. Jadi sebenarnya banyak sekali basic ya untuk pengobatan itu banyak sekali ya, basic teorinya itu. Jadi tidak hanya apa yang ada sekarang ini di dunia kedokteran gitu ya, di dunia kedokteran konvensional. Jadi banyak sekali perkembangan kedokteran modern ya, berbasis pada ilmu-ilmu yang mungkin dulu dianggap sebagai ilmu klinik gitu. Jadi kan kita harapannya nanti ke depannya itu kita bisa menghasilkan alat kedokteran ya, di mana orang tinggal tidur di situ, bangun ya sudah sembuh, kan seperti film-film futuristik sekarang ini ya. Kalau kalian suka melihat film kan selalu ditunjukkan gitu ya, ada alat seperti meja gitu ya, seperti kotak atau seperti kotak gitu ya, tinggal masuk orangnya nanti keluar sudah sehat gitu ya. Nah nanti mungkin kedepannya seperti itu. Karena sekarang ini juga peralatan-peralatan diagnostik juga sudah berbasis seperti itu. Ya, jadi tinggal masuk orangnya, kemudian akan muncul sudah langsung diperlihatkan hasilnya. Jadi mungkin ke depan itu akan ada reduksi dokter yang luar biasa ya, karena tidak lagi dokter harus secara fisik muncul untuk menegakkan diagnostik begitu. Jadi artificial neural network nanti sudah akan mengambil alih itu. Ya, dengan sistem pakar ya, dengan berbagai macam metode yang lain ya. Jadi itu bedanya antara ilmu pengetahuan dan ilmu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan ya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan penelitian itu? Oke, monggo. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan, penelitian itu? Izin menjawab, Prof. Ye, silakan, Mbak. Proses membuktikan suatu fenomena menggunakan metode ilmiah. Gimana? Proses membuktikan alasan terjadinya suatu fenomena dengan metode ilmiah. Fenomena dengan metode ilmiah, ya. Jadi sebenarnya kita melakukan penelitian itu adalah kita melakukan pengukuran. Ya, kalau kita disebut meneliti itu kita mengukur. Nah, gitu ya. Kita mengukur suatu parameter fisis ya. Jadi penelitian itu adalah suatu proses gitu ya, suatu proses yang sistematis, logis, empiris dalam mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Ya. Tadi kita sebut ya, yang disebut ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang dibuktikan secara ilmiah. Ya. Melalui apa? Yaitu melalui penelitian. Ya. Penelitian adalah suatu proses yang sistematis, logis, dan empiris untuk mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Ya. Nah, sistematis ini apa sih artinya? Ayo, apa artinya sistematis ini? Mas Hilmi. Muhammad Hilmi. Iya, Prof. Apa, Mas? Sistematis itu, Mas? Kalau sistematis, itu terukur, Prof. Jadi tersistem. Jadi suatu penelitian dilakukan secara tersistem, terstruktur juga. Jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam melakukan penelitian, Prof. Oke, jadi sistematis yaitu suatu tata cara ya,
tata urutan, ya, dan bentuk kegiatan yang jelas dan runtut, yang disebut dengan metode ilmiah. Masih ingat ya? Kalian waktu SMP ya sudah dijelaskan tentang metode ilmiah. Ya. Jadi suatu tata cara, tata urutan, dan bentuk kegiatan yang jelas dan runtut. Ya. Oke, kalau logis, apa Mbak Nisrin, Novel? Sesuai dengan logika berpikir, Prof. Ya, jadi di dalam melakukan penelitian itu, maka kita menggunakan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh akal atau dapat dinalar. Ya. Jadi artinya metode yang kita gunakan, alat yang kita gunakan itu adalah yang bisa diterima oleh akal atau bisa dinalar. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah empiris. Apa itu empiris? Mbak Salma, Putri Pratiwi. Iya Bu, empiris itu pengetahuan yang didapatkan dari sebuah observasi ataupun percobaan gitu. Jadi empiris adalah dalam arti ini didukung oleh realitas di alam nyata. Ya, jadi nyata. Empiris itu adalah didukung oleh realitas yang nyata. Ya. Jadi itu yang disebut dengan penelitian. Ya. Oke. Baik, sekarang saya akan men-share untuk kontrak kuliah kita ya. Sudah tampak belum ya? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke, maaf ini ketutupan. Sudah, Prof. Ya, oke. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi mata kuliah ini ditawarkan ya sebagai bekal wawasan pada mahasiswa mengenai metode penelitian, khususnya penelitian dalam bidang fisika untuk terapan pada teknik biomedis. Ya, jadi ini deskripsinya nanti kita akan jelaskan di dalam kontrak atau jadwal ya. Jadi tujuan mata kuliah ini setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan mampu membuat proposal penelitian ya baik skripsi atau PKM ya melaporkan hasil dengan menggunakan metode analisis data yang sesuai serta mempresentasikan hasil penelitian sebagai wujud salah satu media publikasi ya berdasarkan etika ilmiah dengan menggunakan alat-alat yang tentu up to date ya atau modern ya. Nah, strategi perkuliahannya kita menggunakan ceramah seperti biasa, kemudian ada tugas, ada diskusi, selain kalian juga hands on ya untuk melakukan analisis statistik pada data-data penelitian. Nah, ini adalah pustakanya ya. Kemudian untuk nanti pustaka itu akan saya share juga ya. Ini perlu tambah ya karena nanti kalian penelitiannya kan sudah juga harus menyertakan teori ralat dan sebagainya. Nah, kalau di sini sepertinya belum ada ya. Ini belum lengkap. Jadi nanti saya akan memberikan untuk bukunya ya. Akan saya tambahkan. Oke. Terus kemudian untuk tugas harian dan ujian ya. Tugas harian itu baik tugas untuk membuat atau menyusun proposal ya, tugas untuk menganalisis data ya. Juga untuk ujiannya kita juga ada kuis maupun UTS dan UAS ya. Nah, ini tugas itu 20%, kemudian
ini ada makalah presentasi soft skill itu 20%, UTS dan UAS. Ya. Nah, jadi nanti mungkin karena di sini kan presentasi itu tidak semua presentasi ya, jadi hanya yang ditunjuk saja. Jadi nanti tentu nilainya itu yang presentasi itu nilainya lebih banyak daripada yang tidak melakukan presentasi. Nah, jadi kita pertama kita bicara tentang kontrak kuliah dan pendahuluan. Kemudian nanti minggu depan kita akan melakukan identifikasi dan perumusan masalah, ya. Kemudian yang ketiga kita melakukan klasifikasi dan operasionalisasi variabel. Kemudian kita melakukan belajar tentang metode sampling dan sample size. Kita melakukan analisis data, ada beberapa ya. Jadi penelitian itu ada beberapa macam, ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian observasional. Ya, jadi misalkan kita ingin mengobservasi, ya, kita ingin menghasilkan alat diagnostik, ya, kita ingin menghasilkan alat diagnostik, maka penelitiannya adalah penelitian observasional. Ya, jadi misalkan saya membuat sebagai contoh saya menggunakan sensor ya berbasis sensor gas, larik sensor gas untuk mendeteksi suatu penyakit. Maka saya melakukan observasi ya. Melakukan observasi baik pada orang yang sakit maupun orang yang sehat. Saya bandingkan. Nah, bagaimana sinyal keluaran yang dihasilkan oleh sensor tersebut? Kalau orang yang sakit seperti apa, kemudian untuk orang yang sehat seperti apa? Nah, nanti kita akan analisis, ya. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis dengan menggunakan metode komputasi, maka kita akan bisa memutuskan, ya, bahwa kalau sinyalnya seperti ini itu untuk orang yang sehat, sinyalnya seperti ini itu untuk orang yang sakit. Ya, maka di situ itu yang disebut penelitiannya adalah penelitian deskriptif atau observasional. Ya. Nah, kalau penelitian inferensial itu yang seperti apa? Yaitu penelitian di mana kita melakukan rekayasa. Ya. Jadi misalkan kita menghasilkan suatu produk alat, misalkan alatnya apa? Misalkan elektrostimulator atau yang lain. Nah, kalau alat elektrostimulator ini kita kan mesti lakukan, kita ingin menguji apakah alat kita ini baik atau enggak, bisa digunakan atau enggak, maka kita melakukan pengujian ya pada sampel. Nah, tentu sampelnya itu misalkan sampel misalkan pada tikus yang sehat, tikus yang sakit. Kemudian saya beri dosis sekian, saya beri dosis A, B, C, D. Nah, maka di situ inilah yang disebut dengan penelitian rekayasa, ya. Nanti kita akan mendapatkan ya dosis optimal untuk terapi, misalkan seperti itu. Nah, maka penarikan kesimpulan, ya penarikan kesimpulannya itu dari populasi yang kecil, populasi yang gede kan orang yang sakit. Kemudian kita lakukan sampling, ya. Nah, dari sampel yang kita dapatkan itu kemudian kita ambil kesimpulan secara luas dari seluruh populasi. Ini yang disebut sebagai penelitian inferensial, ya. Nah, dari itu kemudian kita melakukan uji-uji ya. Uji-uji ini ada uji T, 1W, 2W. Itu kita berdasarkan desain penelitian yang kita tetapkan. Ya, sebelumnya kita sudah ajarkan mengenai desain penelitian. Apa saja sih desain penelitian itu? Nah, kemudian setelah itu kita ambil kesimpulan. Bagaimana caranya kita melakukan penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan hasil analisis data. Ya. Nah, kemudian setelah UTS kita belajar tentang
teknik penyusunan proposal, ya, kemudian plagiarisme, ya, kemudian mungkin teknik penyusunan PKM, ya. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang literatur review dan systematic review. Ya, bagaimana sih tugas akhir membuat systematic review itu? Nah, kita akan ajarkan. Kemudian kita akan belajar tentang karakteristik peralatan yang ada di lab material, kemudian lab instrumen, biophys, optik, itu nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian juga ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian berarti ralat, teori ralat dan perambatannya. Juga angka penting. Kita perlu belajar di sana karena saya lihat banyak sekali hasil-hasil penelitian mahasiswa itu yang tidak mengikuti kaidah angka penting. Ya. Hingga tentu nanti akan mempersulit pada saat melakukan publikasi. Dan kemudian bagaimana teknik menulis laporan ilmiah, ya, teknik menulis laporan ilmiah dan juga teknik presentasi ilmiah. Ya, jadi nanti pada pertemuan ke-14 ini kalian mengumpulkan tugas membuat proposal dan pertemuan ke-15 itu melakukan presentasi. Ya. Jadi itu terkait dengan perkuliahan, jadwal perkuliahan kita. Ya. Oke, monggo silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Prof. Monggo silakan. Ini jelas atau jelas? Saya mau bertanya terkait yang tugas proposal itu, Prof. Sebenarnya tadi ada tulisannya tapi saya belum sempat baca. Jadi, tadi kan ada proposal skripsi atau PKM. Nah, kalau PKM itu kan proposalnya berkelompok biasanya, Prof. Nah, itu apakah nanti tugasnya ada yang individu, ada yang berkelompok gitu, Prof? Sama berkelompok, Mas. Untuk yang PKM biasanya ya, tapi ini kalau di tugas ini kita memang karena kalian sudah semester 6 ya. Karena sudah semester 6, maka di sini tugas itu adalah khusus tugas proposal, Mas. Membuat proposal skripsi, bukan proposal PKM. Jadi proposal skripsi, bukan PKM. Jadi makanya tiap individu nanti untuk tugas ini. Begitu, Mas Fauzi. Berarti itu semuanya nanti proposal skripsi gitu ya? Iya, benar. Nah, mungkin masih ada yang gimana? Itu nanti output dari mata kuliah ini apakah akan dilanjutkan ke proposal skripsi di semester depan atau beda lagi? Terserah, monggo. Jadi kan saya ingin sampaikan bahwa bagi yang sudah mantap pilihannya, mau mengambil bidang minat tertentu, topik skripsi tertentu, silahkan nanti bisa dilanjutkan. Tetapi jikalau masih galau, oh saya masih bingung mau neliti ini atau neliti itu, ya maka monggo boleh bisa saja berganti proposalnya, begitu Mas Fauzi. Jadi silahkan. Nanti yang pasti saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat proposal yang baik, gitu ya. Bagaimana membuat proposal yang baik, bagaimana membuat proposal skripsi maupun PKM yang baik, gitu ya. Yang nanti harapannya ya bisa berlanjut, gitu ya, bisa berlanjut sehingga mempercepat lama studi, begitu. Nih. Oke, monggo silakan ada pertanyaan lagi. Monggo silakan. Kita itu kuliahnya sampai jam berapa ya? 12.20. 12.20. Oke, jadi masih cukup waktunya. Monggo.
Nah, jadi tentu ya, Mas dan Mbak sekalian, pada saat kita melakukan penelitian, itu tentu pertama yang kita pikirkan adalah masalah. Ya. Masalah apa yang ingin kita teliti. Ya. Jadi kalau bagi kalian yang ini ya, bagi kalian yang belum mendapatkan ini, apa itu belum tertarik misalkan pada penelitian dosen gitu ya, maka kalian tentu ingin mencari permasalahan apa sih sebenarnya yang ingin kita teliti itu, ya. Kita mendapatkan konflik ya, kita mencari konflik dulu, permasalahan. Nah, setelah kita mendapatkan masalah, sebagai contoh seperti ini. Ya, sebagai contoh seperti ini. Tadi saya sudah bercerita ya, bagaimana kami dulu ya, kami dulu mungkin sebagai sharing juga ya, kami grup riset kami kan sudah menghasilkan alat yang disebut dengan Dento laser. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya perjalanan untuk mendapatkan ide melakukan penelitian ini. Nah, jadi kita di dalam melakukan penelitian selalu tidak pernah bisa sendiri. Ya. Ilmu itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ilmu adalah selalu berkolaborasi. Ya, itu intinya. Jadi pada saat kita menemukan, mungkin sebagai pribadi ya, sebagai pribadi pada waktu itu di tahun 2007 gitu ya, ada mahasiswa yang memperkenalkan ke saya ya, waktu itu memang mahasiswa bimbingan PKM saya, memperkenalkan suatu metode yang disebut dengan fototerapi. Ya, itu adalah basic dari fotodinamik ya. Jadi memperkenalkan ke saya fototerapi, apa itu fototerapi? Ya. Fototerapi pada intinya adalah yaitu interaksi ya, kita melakukan treatment dengan menggunakan cahaya, itu yang disebut fototerapi. Foto kan cahaya, terapi kan treatment ya. Jadi fototerapi itu terapi menggunakan cahaya. Nah, sekarang permasalahan yang ada pada saat itu, bagaimana sih, apa sih prinsip dari fototerapi itu ya. Jadi yang pertama saya tertarik dengan permasalahan fototerapi. Karena fototerapi itu metode terapi yang memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu tentunya adalah non-invasif. Artinya kalau kita terapi, kita tidak perlu ya melakukan penusukan pada orang tersebut, pada pasien. Ya. Kita bisa melakukan terapi pada jarak yang agak jauh. Terus kemudian cahayanya juga aman, kan gitu. Nah, jadi permasalahannya adalah fototerapi. Maka kemudian apa yang dilakukan, yang saya lakukan selanjutnya, yaitu saya mencari bidang-bidang ilmu yang beririsan dengan fototerapi. Berarti kalau yang beririsan, maka ya saya cari dokter, karena dokter nanti yang akan menangani pasien. Ya. Yang beririsan adalah dokter. Nah, kita pengen menggunakan fototerapi ini untuk siapa? Untuk pasien apa? Apakah pasien umum ataukah pasien khusus? Kalau pasien khusus misalkan seperti dokter gigi. Jadi saya bekerja sama dengan dokter gigi. Nah, apa kontribusi yang diberikan oleh fototerapi ini pada dokter gigi? Ternyata banyak sekali ya kasus-kasus infeksi pada gigi ya, seperti apa? Seperti periodontitis ya, kemudian seperti juga pada kasus ini ya, giginya itu habis ya dimakan oleh oleh bakteri ya, sehingga perlu pengobatan dengan saluran akar, menggunakan saluran akar karena bakterinya bersembunyi jauh di saluran akar itu. Nah, jadi yang kedua, kita sudah mendapatkan bahwa ada bidang khusus yang memang butuh fototerapi. Ya. Jadi kita sudah menemukan masalah. Bagaimana kita bisa membuat suatu alat yang digunakan untuk fototerapi. Nah, maka setelah kita mendapatkan ide atau konflik atau permasalahan, maka langkah yang kedua itu apa kira-kira? Langkah kedua. Setelah kita mendapatkan masalah.
Ayo, apa kira-kira? Ini saya tutup dulu ya, supaya saya bisa berhadapan-hadapan dengan kalian banyak begini. Apa kira-kira yang dilakukan setelah saya mendapatkan masalah, saya ingin membuat alat fototerapi. Kemudian saya sudah menemukan orang yang nanti akan menggunakan alat saya. Nah, apa yang saya lakukan berikutnya? Misalkan kalian menemukan masalah, ya, kemudian apa yang dilakukan setelah kalian menemukan masalah? Membuat hipotesis. Oh, membuat hipotesis. Kok cepat sekali membuat hipotesis? Ayo. Hipotesisnya dasarnya apa? Masalah. Gimana? Gimana, Mas? Merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Gimana? Membuat? Iya, membuat rumusan masalah. Oke, jadi kita mendapatkan masalah itu otomatis kita sekaligus merumuskan permasalahan, Mas. Nah, jadi artinya kita menemukan masalah itu sekaligus kita merumuskan masalah. Kemudian setelah kita merumuskan masalah, apa yang kita lakukan berikutnya? Mencari literatur atau Nah, dasar teori. betul. Yang kedua adalah mencari literatur. Ya, jadi kita tadi kan saya tadi sudah sudah mencari masalah, menemukan masalah. Berarti di situ saya pertama kali tentu melihat melihat permasalahan itu di mana sih. Kemudian metode-metode untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti permasalahannya kan infeksi kan tadi sebenarnya ya. Infeksi pada gigi yang disebabkan oleh mikroba. Permasalahannya kan itu. Nah, jadi kemudian setelah saya menemukan permasalahan, urgensinya apa? Saya melakukan atau memberi solusi fototerapi untuk masalah infeksi pada gigi. Ya tentu urgensinya pertama, biasanya dokter itu memberi pengobatan apa sih? Memberi pengobatan apa untuk kasus infeksi? Ayo, memberi pengobatan apa kira-kira? Untuk kasus infeksi, memberi pengobatan apa? Mbak Alvina. Untuk infeksi mungkin dibersihin dulu. Dibersihin terus? Kemudian apa kira-kira? Apa ya kalau infeksi ya? Jadi kalau online itu bisa ya ditanyakan saja sama Mas Mbak Google gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, itu upaya kok boleh sah-sah saja. Apa Mbak Widi? Mbak Cokorda apa Mbak? Ya Bu, ya Prof. Apa? Untuk kasus infeksi itu apa? Rumusan masalahnya, Prof. Oh, ya udah kan tadi sudah rumusan masalah. Masalahnya adalah infeksi, gitu ya. Infeksi oleh mikroba. Nah, kemudian mengapa saya perlu melakukan penelitian fototerapi untuk membunuh mikroba itu? Mengapa? Urgensinya apa? Ayo. Apa kira-kira? Untuk satu ya, Prof ya. Tujuannya dari saya. Untuk urgensi ya, kita mencari urgensi. Oke. Untuk meneliti atau mencari tahu lebih dalam fototerapi sebagai alternatif penyembuhan dari infeksi mikroba. Loh, mengapa kok saya membuat fototerapi sebagai alternatif? Harus diberikan alasannya, Mbak. Itu jadi di dalam kita membuat proposal selalu kita harus menampilkan urgensi. Ya. Kalau tidak urgen ngapain kita lakukan penelitian itu, ya mubadir kan? Ya.
Nah, gitu. Oh, mungkin Prof untuk sebagai salah satu alternatif tercepat untuk menyembuhkan infeksi tersebut. Loh, kan itu nanti kita baru Mbak. Kita baru akan bisa tahu bahwa itu tercepat kalau sudah kita lakukan penelitian kan? Iya, untuk mengetahui. Nah, kita belum bisa memberikan justifikasi bahwa penelitian kita itu nanti akan mempercepat penyembuhan, kita belum bisa. Iya. Baru kalau nanti kita membuat hipotesis boleh, tapi kita belum boleh memberi justifikasi bahwa kita metode yang kita tawarkan itu lebih cepat, nggak boleh, karena belum terbukti. Ya, gimana? Menyerah, Prof. Oh, menyerah. Urgensi. Jadi makanya kalian di dalam membuat suatu proposal itu harus menjelaskan urgensi. Ya. Jadi nanti kalian kalau ingin membuat PKM, kalau nanti ingin kalian membuat proposal-proposal yang lebih tinggi lagi pendanaannya, maka kalian harus menampilkan itu. Ya, jadi masalah yang ada seperti apa? Selama ini bagaimana menyelesaikan permasalahan itu? Kemudian bagaimana kalian menawarkan ya metode baru? Nah, itu adalah urgensi. Ya. Paham ya? Jadi coba kita kembali lagi. Saya menawarkan, saya ada masalahnya adalah kasus infeksi oleh mikroba pada gigi, kemudian pada kulit, dan sebagainya. Kemudian pengobatan selama ini apa sih yang digunakan? Nah, yang digunakan pengobatannya pertama untuk kasus infeksi adalah antibiotik kan gitu. Masuk kalian nggak tahu? Setiap infeksi kan mesti antibiotik yang diberikan. Ya, kita lihat aja kalau luka itu segera kita cari antibiotik untuk bisa nganu itu ya. Nah, jadi antibiotik, tapi ingat bahwa pemberian antibiotik dalam waktu yang lama atau tidak tepat itu memberikan efek kan? Efeknya apa? Yaitu efeknya menjadi resisten bakterinya. Kalau sudah resisten, maka akan sangat sulit diobati. Ya. Jadi alasan saya, urgensi saya adalah yang pertama, resistensi antibiotik. Ya. Ya, resistensi mikroba terhadap antibiotik itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua apa lagi alasan saya? Biasanya pengobatan-pengobatan itu ya, pengobatan-pengobatan itu selain obat yang diminum yaitu antibiotik, pengobatannya kan secara invasif kan? Invasif itu dibor gitu ya, kemudian di sana ya, dimasukkan sesuatu. Jadi kalau kalian pernah melakukan ini ya, melakukan terapi ya pada kasus-kasus seperti periodontitis itu yang gusinya berdarah terus kemudian giginya melorot ke bawah itu ya, itu adalah periodontitis. Atau pada perawatan saluran akar. Kalian lihat kan kalian selalu diberi kumur seperti obat ini loh, pemutih. Nah, kalau pernah kalian dirawat di sana. Nah, itu kan pengobatan secara invasif di mana itu kadangkala pasien itu merasa takut. Ya, merasa takut. Maka saya memiliki kelebihan metode, yaitu apa? Pengobatan secara non-invasif. Karena terapi cahaya itu kan non-invasif. Ya, tidak menyentuh sama sekali pada tempat yang sakit. Nah, jadi itu urgensi yang saya tonjolkan. Ya, yang saya tonjolkan urgensinya adalah terbebas dari resistensi antibiotik karena kita tidak memberikan antibiotik, dan kemudian yang kedua ini adalah terapi non-invasif. Kemudian yang ketiga, saya ingin membuat alat yang portable. Maka yang ketiga adalah alat itu portable, bisa dibawa kemana-mana oleh dokter. Urgensi. Ya. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan urgensinya, ya, kemudian berikutnya adalah saya melakukan kajian teoritis. Ya.
Kajian teoritis itu apa sih? Apa saja yang perlu saya kaji? Ya tentu yang pertama adalah metode fototerapi. Metode fototerapi itu seperti apa sih? Gitu ya. Metode fototerapi itu apa saja ya komponen-komponennya? Ada berarti ada cahaya, ada penyerap cahaya yang disebut dengan fotosensitizer, kemudian produknya itu yang disebut sebagai ROS atau radikal oksigen spesies. Nah, itu. Kemudian apa lagi yang ingin saya lihat? Ya tentu interaksi cahaya dengan materi biologi. Apa interaksinya? Nanti untuk menjelaskan mekanisme. Jadi kalau kalian membuat alat tapi tidak tahu mekanisme kerjanya, nanti tidak akan pernah percaya orang. Orang tidak akan pernah memakai alat itu. Ya. Jadi makanya dalam suatu penelitian ya kalau di perguruan tinggi itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan. Penelitian dasar itu adalah penelitian yang dilakukan mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, itu ada penelitian dasar. Ya, di mana penelitian itu adalah mengkaji ya basic teorinya. Ya. Untuk apa? Untuk nanti menjelaskan mekanisme. Jadi pertama ya yang saya kaji secara teoritis itu adalah tadi fototerapi. Ya, fototerapi, sumber cahaya yang digunakan apa, kemudian fotosensitizer atau zat yang akan menyerap energi cahaya itu apa, produknya apa. Kemudian bagaimana interaksi cahaya dengan fotosensitizer tadi. Ya, mekanismenya seperti apa. Ya. Baru kemudian saya mengkaji mikrobanya. Jadi mikroba itu apa saja sih? Dia termasuk bakteri ataukah jamur, gitu ya. Kalau bakteri dia bakteri gram positif atau gram negatif. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Misalkan metode yang lain ya. Saya terus terang ya saya beri contoh berbagai riset yang kami lakukan karena itu yang saya pahami gitu ya. Yang kedua, kalau saya ingin membuat instrumen berbasis analisis sinyal, ya, yaitu saya menggunakan larik sensor gas. Ya. Jadi di situ yang namanya saja larik sensor gas, berarti ada sensor gas yang bermacam-macam, gitu ya. Tidak hanya satu sensor gas, tapi larik sensor gas. Nah, mengapa kok saya menggunakan larik sensor gas? Itu dulu pertanyaannya. Kira-kira mengapa? Kira-kira mengapa? Kalau saya ingin mendeteksi sesuatu ya, contohnya tadi ada saya ingin gunakan untuk penyakit gigi dan mulut untuk mendeteksi penyakit gigi dan mulut. Saya gunakan larik sensor gas atau kalian yang sudah jelas ya Genos yang sudah ada di lapangan yang kita gunakan pada waktu itu untuk deteksi COVID. Mengapa menggunakan larik sensor gas? Ayo. Izin menjawab, Prof. Silahkan, monggo. Mungkin karena marker atau detektor penyakitnya itu adanya dalam medium gas, jadi perlu menggunakan gas buat mendeteksinya. Ya, maksudnya sensornya nggak cuma satu gitu, Mbak. Nggak cuma satu sensor gas, tetapi banyak sensor gas. Mengapa? Izin menjawab. Silahkan, Mas. Mungkin di dalam gas yang dihasilkan dari mulut, hidung, dan yang lainnya itu ada fitur khusus yang bisa dideteksi dan itu fitur tersebut merupakan penanda yang kuat dibandingkan dengan fitur yang lain yang mungkin dari air liur atau semacamnya. Mungkin gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya di S1TB itu ada mata kuliah sensor ya, biosensor. Nah, coba kalian ambil biosensor itu. Banyak itu yang dijelaskan yang di dalam kuliah itu ada sensor biomaterial, ada sensor gas, ya,
ada sensor listrik. Ya, kalian harus belajar itu ya, meskipun mungkin baik instrumen maupun biomaterial bagi yang mengambil itu, karena kalian nanti akan menambah sebenarnya apa sih sensor itu, yang gitu. Karena nanti kalian pekerjaan kalian ya terkait dengan itu. Ya. Jadi mengapa kita menggunakan sensor gas yang berbentuk larik? Ya, larik itu artinya banyak sensor gas. Karena masing-masing sensor gas itu hanya spesifik pada bau-bau tertentu. Padahal yang dikeluarkan oleh mulut itu kan bermacam-macam bau kan gitu ya. Jadi dia hanya spesifik pada bau tertentu. Jadi sebenarnya larik sensor gas itu adalah sensor material ya. Jadi bukan sensor elektrik tapi sensor material. Ya, dia dari bahan tertentu ya, yang nanti dia akan mendeteksi keberadaan bahan itu, kemudian ditampilkan datanya dalam bentuk tegangan. Ya, luar biasa. Jadi ini kolaborasi antara material sama elektrik, sama instrumen, dan sama analisis sinyal. Ya. Jadi memang 3 bidang ilmu ini berperan di dalam penelitian sensor larik gas ini. Jadi mengapa kita menggunakan 3 sensor? Ya karena itu. Ya, karena ada banyak gas yang dihasilkan. Nah, karena adanya banyak gas itu dan spesifik ya, maka itu sebenarnya yang menjadi kendala ya pada saat sensor larik sensor gas itu mendeteksi bau, sehingga kalian pernah mungkin mengalami ya terdeteksi positif, ternyata dia tidak positif COVID, begitu di PCR ternyata tidak positif. Itu kenapa kira-kira? Ayo, kenapa kira-kira kok terjadi seperti itu? Apakah pernah ada yang kalian sudah pernah memakai Genos?